wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min sunnati rasulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu Ketua RT, Bapak Kades, Bapak P2 UKD tadi yang telah menyampaikan sambutannya, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir berkumpul di tempat ini guna untuk bersama-sama mendoakan kedua mempelai yang ada di hadapan kita, saudara Bambang dan juga Desi. Bersyukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa hadir di tempat ini dan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, terkhusus oleh kedua orang tua untuk hadir di sini untuk mendoakan putri beliau yang saat ini berbahagia. Kita doakan insya Allah kedua mempelai ini dalam mereka mengarungi bahtera rumah tangganya, insya Allah akan selalu dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bang, amin. Iya diaminkan lah, didoain dan diaminkan. Iya. Nih, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kedua mempelai yang berbahagia. Selanjutnya tak lupa Bang Desi, salawat dan salam kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah buat kita semua. Kalau kita kepengen bahagia, maka mari kita mencontoh bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dalam keluarganya dan juga mencontoh dalam hal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmati Allah, dan juga kedua mempelai yang berbahagia, saudara Bambang dan Desi. Tadi sudah banyak kita mendoakan. Dari dua yang memberikan sambutan sudah mendoakan kalian berdua, Desi dan juga Bambang. Akan tetapi Bambang dan Desi, ketahuilah yang namanya doa itu belum apa-apanya untuk bisa kita bahagia dalam rumah tangga. Jadi kalau kalian berdua kepengen rumah tangga kalian bahagia, maka harus ada usaha dari kalian sendiri. Usaha dari kalian berdua. Belum cukup kita berdoa baik, tapi kalian segala berusaha dapat bahagia. Makanya perlu usaha dari kalian berdua agar rumah tangga kalian yang baru ini insya Allah menjadi rumah tangga yang bahagia. Contoh bapak-bapak kita yang ada di depan ini, umurnya walaupun sudah lanjut masih bisa berdampingan dengan istrinya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Berarti salah satu bukti bahwasanya orang tua kita bahagia, masih bisa berpasangan dengan istrinya. Nah ini yang harus kita sama-sama jadikan contoh terkhusus untuk kalian berdua. Ajak keluarga kalian, ajak istrimu, ajak suamimu, Desi nanti Mamano caronyo agar bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sedikit saja mungkin pesan yang dapat kami sampaikan terkhusus untuk Bambang dan Desi. Kalau kalian kepengen
rumah tangga kalian bahagia, maka yang paling utama sekali yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita, kalau kepengen sekali rumah tangga kita bahagia, apa? Bagaimana kita selalu banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu, Pak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena subhanallah, ketika seorang hamba laki-laki ataupun perempuan melakukan yang namanya nikah, Bambang dan Desi, separuh dari agama kita itu sudah sempurna. Kalau tiket kebahagiaan itu harganya 100.000, dengan kalian menikah sudah ada makan duit 50.000. Tinggal 50.000 lagi agar mendapatkan kebahagiaan itu. Apa itu? Dalam hadis dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tajawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad dini, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Apabila seorang laki-laki ataupun perempuan, Bambang dan Desi, melakukan yang namanya nikah, maka dia sudah separuh menyempurnakan dari agamanya. Agama kita Islam, Bu, separuh sudah sempurna. Maka oleh karena itu yang belum nikah, yang bujangga di sini, cepat-cepatlah nikah. Apalagi lah ada pasangannya, lah ada teman mojo, ada. Iyo, yang teman-teman mojo, yang teman-teman berdua-duaan, cepat-cepatlah nikah, tidak usah lama-lama. Mumpung apalagi sekarang ini, mumpung COVID ini, corona, murah biaya nikah. Iya kan, tidak perlu banyak-banyak, ada. Kita nyewa tenda, tidak usah banyak-banyak. Paling biaya nikahnya bayar lah 1 juta cukup, insyaallah. Sekarang inilah, untuk cepat-cepatlah yang belum nikah ini, yang bujang gadis ini, insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saat ini kita dalam suasana ada masih rasa kekhawatiran, ketakutan kita akan yang namanya sekarang ini, ya Pak, virus ini, yang pasti kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dengan ikhtiar kita, usaha kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit ini. Nah, itu juga dengan keluarga Desi dengan Bambang. Kalau Bambang dan Desi pengen bahagia, maka apa ikhtiarnya, apa usahanya tadi terakhir, falyattaqillaha fi nisfil baq. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang benar-benar, Bang. Wah, ini apa? Jauh dari Jajawi ya ke sini. Aku lihat tadi pas lewat ada bis, ini bis arah dusun ini, Jajawi ini. Kami alhamdulillah pernah juga ke Jajawi itu, pernah. Jadi jauh dari sana ke sini dapat mata merah. Jauh. Jangan disio-sio ke, ya Bang. Nah itu juga Desi dapat suami jauh dari Jajawi. Jangan disio-sio ke, dijago benar-benar. Jangan cuma jago dunianya baik, tapi Mano kaget Desi dan Bambang menjaga keluarga ini sampai ke akhirat, sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa tak? Bisa tak, Bu? Apa ada yang malak dengan laki juga lagi ketemu di surga, ya Allah? Ibu, ada yang malak tak dengan lakinya di sini? Oh tidak, masih galak-galak. Bapaknya ada yang malak tak dengan bininya? Tidak, insyaallah. Bisa gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alhaqna bihim dzurriyyatahum biiman, kata Allah. Allah akan mengumpulkan kembali keluarga itu dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan oleh Allah. Dalam surah Yasin juga dikatakan, hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan keluarga mereka, istri mereka saat itu duduk di sofa. Bang, duduk di sofa inilah. Tapi sambil menikmati apa? Fakihun, buah-buahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi bisa insyaallah. Maka oleh karena itu saat inilah, Bu, Pak, Bambang dan Desi, kalau kita kepengen keluarga kita nanti bahagianya benar, bahagia dunia, bahagia akhirat, maka dipersiapkan dari sekarang ilmunya. Ya Bang Desi, dipersiapkan dari sekarang. Jangan kaget, tidak dipersiapkan. Kalau kan kita tidak ada persiapan, bahaya dalam kita mengalami bahtera ini.
Kalau kita tidak ada ilmunya dalam mana mengatur rumah tangga, bahaya. Makanya harus terus belajar. Siapa guru pertama? Orang tua kita yang ada di hadapan kita. Kemarin sebelum menikah, Bambang tentunya sudah belajar dari wong tuanya. Nah itu juga Desi kemarin sebelum menikah sudah belajar dengan keluarganya, dengan bapak ibunya, tentang keluarga. Pelajari selanjutnya. Dan yang amat sangat penting lagi, bagaimana kalian berdua mencari keridhaan kedua orang tua. Ini yang penting, ya Bu. Kalau kita, keluarga kita kepengen bahagia, maka yang utama setelah tadi kita mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua, bagaimana kita mencari ridho kedua orang tua kita. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ridallahu fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho dengan kita, senang dengan kita, insya Allah, Allah pun akan ridho dengan keluarga kita. Ini yang utama. Ini jangan sampai kakek baru nikah saat ini, kelang berapa bulan sama orang tua nak bentak-bentak. Nak marah-marah dengan orang tua. Jangan, jangan. Ini kan Pak, sekarang ini banyak kan yang mau itu Pak. Anak-anak sekarang ini anak-anak canggih. Sudah diantarkan ke pelaminan, dinikah ke, sudah nikah belum lama nak bentak-bentak sama orang tua. Apalagi maaf, orang tuanya sudah lanjut, mulai nak bentak-bentak, nah jangan. Jangan sekali niat. Dalam Al-Quran kan dikatakan, jangankan kita nak bentak, nak kasar dengan orang tua kita. Kita ngomong baik. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kita ngomong baik, baik sudah tidak boleh. Apalagi nak sampai bentak-bentak, jangan. Jangan ya. Desi dan Bambang jangan. Dijago nih yang namanya keridhaan kedua orang tua kita. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua mempelai yang berbahagia. Itu tadi paling tidak yang utama sekali yang harus selalu ada dalam keluarga kita. Kalau keluarga kita kepengen menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selanjutnya, kalau Bambang kepengen bahagia dan bahagia terus, paling tidak kami ngambil motif surat Al-Asri. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita manusia ini selalu dalam keadaan merugi, Bambang. Desi kata Allah. Siapa uang-uang yang tidak merugi kata Allah? Kalau kita kepengen tidak menjadi orang yang merugi sebagaimana yang Allah katakan ini, maka syarat utama tadi amanu, mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya apa? Wa amilus shalihat, berbuat baik. Ya Bu, Pak, berbuat baik. Bagus kita kepada Allah, bagus kita juga harus kepada sesama manusia. Karena perbuatan baik ini dituntut kepada sesama manusia. Hablu minallah bagus, hablu minan nasnya juga harus bagus. Kalau dua-duanya bagus, imannya bagus, ibadahnya bagus, ngajinya bagus. Kata tadi ustazah tadi kan, Qori'ah tadi, ustazah, bagus ngajinya. Akhlaknya juga bagus, maka insya Allah Allah pasti akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, yang dekat kepada Allah, yang melakukan perintah Allah, salat terutama, salat sekali lagi, istiqomah dalam sholatnya, 5 waktunya dapat, wa amilus shalihat, dan juga berbuat baik, anna lahum jannat, kata Allah, bagi mereka akan aku siapkan surga.
kebahagiaan. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Pengen enggak Bang kira-kira itu kakek? Sama desi duduk di pinggir itu sambil lihat sungai. Pengen. Kalau di Jawi ngeliat ikan ada? Iya ngeliat ikan ada. Sungai kan banyak sungai di Jawi itu Pak. Banyak sungai kalau nggak salah ya, banyak sungai. Ya alhamdulillah. Karena kebahagiaan itu kan tidak selalu yang mewah. Kalau sudah bersama terus berdua, ini yang terpenting. Ya. Kalau yang penting kebersamaan, maka oleh karena itu perlu sekali lagi dalam keluarga. Selanjutnya dari ayat itu tadi apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling ingatkan. Kalau mungkin kakek Desi ada lupa, Bambang ingat ke Desi. Kalau itu juga, Bambangnya lupa, Dek, mana kita lelamo dah main ke Jawi deh, kakak kangen pengen mancing dah, ini bisa no, aja main. Itu juga sebaliknya kalau sudah di Jawi jangan lupa Palembang, harus sama, diusahakan harus sama. Walaupun saya sebut ke Palembang kirim duitnya beda kapo ya, iya, atau kirim iwaknya beda kapo, iya, tidak apa-apa. Yang pasti terus harus silaturahim dengan keluarga, dengan wong tua terutama harus selalu dijaga. Harus selalu dijaga. Karena kalau ini sudah istiqomah kita lakukan, maka insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Bambang dan Desi menciptakan pasangan sama jenisnya dengan kita. Bukan lanang sama lanang, bukan, ya Bu, bukan lanang sama lanang, betina sama betina, bukan, tapi sama jenisnya, sama-sama manusia. Sama-sama bisa dilihat, sama-sama bisa dipegang, sama-sama bisa diajak ngobrol, kelihatan galau-galau. Sama jenisnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dalam keluarga itu tercipta rasa sayang, rasa kasih, mawaddah dan warahmah. Tujuan akhirnya apa Bu? Ini langsung kita akhiri Bu. Tujuan akhirnya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis di dalamnya? Tujuannya Bu, agar kita dalam ibadah nanti kepada Allah menjadi tenang, khusyuk. Inilah tujuan akhirnya. Kenapa Allah menginginkan kita dalam rumah tangga itu bahagia? Tujuan akhirnya agar dalam kita nanti ibadah kepada Allah semuanya tenang. Tidak ketika kita takbir Allahu Akbar, wong rumah melemparkan tutup panci belentang. Oi, jadi nelapis kalau beras di rumah terguling. Dah lemah kan Bu? Tidak tenang. Tapi kalau tenang dalam rumah tangga, dalam ibadah, insya Allah dengan ketenangan itulah maka insya Allah kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dengan membawa keluarga kita dengan kebahagiaan dan dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir juga jangan lupa agar cepat diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu. Nah, cepat punya anak pun nahan dulu. Cepat. Desi kamu dah kira-kira. Kakek yang Bambangnya nak cepet, yang Desi juga kakek. Bahaya lah juga ketemu. Tak jadi tapi insyaallah cepat diberikan zuriat, anak yang soleh dan soleha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmatullah. Ini saja mungkin sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kedua mempelai dan juga kedua keluarga ini dan kita semua yang hadir di sini insyaallah akan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة وألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخادجة الكبرى وعائشة الرضا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata saya yang salah, Bambang, jangan disampaikan sama Bapak polisi. Boleh? Iya bahaya Pak, gara-gara salah ngomong, tak bohong aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.